Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kita Fenomenologi Agama untuk pertemuan yang kedua setelah ujian tengah semester atau pertemuan yang ke-10 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan mediasi di dalam agama. Artinya kita akan melihat makna religius dari apakah itu pemuka agama, apakah itu pemimpin agama, apakah itu medium atau mediasi di dalam sebuah agama. Untuk sampai kepada pembahasan kita tentunya secara akademis tentang apa itu atau siapa itu nabi, siapa itu imam, siapa itu para pemuka di dalam tradisi religius. Saya sendiri menginformasikan bahwa teman-teman bisa mengunduh tulisan yang sudah saya berikan di platform Lumen yang judulnya Kepemimpinan dan Mediasi di dalam Agama. Pada bagian pertama, teman-teman bisa membaca di halaman pertama, saya memberi pengantar mengenai adanya tokoh-tokoh religius di dalam komunitas beragama dan bagaimana kemudian tokoh-tokoh itu dipilih dan mengapa. Dalam konteks fenomenologi agama yang sedang kita pelajari, mereka itu dipilih bukan lewat sebuah proses politik atau lewat sebuah proses pemilihan oleh anggota-anggota atau jemaat atau masyarakat di dalam satu komunitas religius, tetapi mereka itu terpilih ya. Jadi mereka tidak dipilih tapi mereka terpilih. Artinya mereka mendapatkan panggilan khusus, dan panggilan khusus ini sifatnya sedikit magis ya. Artinya bahwa mereka mengalami entah itu penampakan, entah itu pencerahan dalam pengalaman-pengalaman religius, dan itu membedakan diri mereka dengan anggota atau awam yang lain gitu ya. Nah, yang kedua, mereka itu terpilih ya, menjadi media hubungan antara manusia dan Tuhan itu karena mereka memiliki sebuah tingkat kesucian tertentu yang membedakan diri mereka dengan orang-orang lainnya. Atau yang ketiga, mereka terpilih karena mereka memang memiliki tingkat kerohanian atau memiliki kemampuan yang terlatih, lebih terlatih daripada umat yang lain secara religius gitu. Artinya di situ ada pendidikan ya. Orang yang menjadi pemuka agama, katakan begitu, mereka sudah menempuh pendidikan tertentu dalam tingkat latihan tertentu dengan aturan-aturan tertentu yang membuat mereka berbeda daripada orang pada umumnya yang memang tidak mempersembahkan hidupnya di dalam semacam pendidikan atau sekolah atau pelatihan keagamaan itu. Nah, untuk lebih menjelaskan itu, saya akan memberi contoh mengenai siapa sih sebenarnya yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin itu atau pemimpin-pemimpin agama atau pemuka-pemuka agama itu. Di situ saya menyebut ada banyak sekali panggilan yang diberikan kepada mereka. Mereka sering juga dikenal sebagai, kalau dalam agama-agama Abrahamik itu sebagai nabi, sebagai imam ya. Atau di dalam agama-agama Protestan misalnya, itu sering juga disebut sebagai pembaharu atau reformator gitu ya, seperti Calvin, seperti ya para pembaharu atau reformator di dalam agama Protestan. Atau di dalam agama-agama Buddha itu juga sering disebut sebagai pencerah gitu ya. Orang Sang Buddha sendiri itu juga termasuk menjadi sosok yang
suci di dalam agama Buddha. Atau juga sering juga disebut atau dikenal sebagai mistikus ya. Kalau di dalam agama Hindu disebutnya resi misalnya, atau guru yang suci. Nah, orang-orang ini atau individu-individu yang disucikan ini di dalam setiap agama selalu ada, itu memiliki sebenarnya tugas ya, yang tugas itu mereka sandang bukan dalam artian ingin mereka sandang, tapi mereka memang terpanggil atau dipercaya sendiri oleh yang adikodrati oleh Tuhan sebagai medium, sebagai perantara komunikasi antara Tuhan kepada manusia atau sebaliknya manusia kepada Tuhan. Artinya saat Tuhan atau saat yang kuasa itu ingin mewahyukan sabda-sabdanya, atau yang adikodrati itu ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada manusia, maka dia melalui atau melewati orang-orang ini atau orang-orang yang suci ini. Tetapi ada juga tugas yang lain dari orang-orang ini adalah menjaga hubungan agar hubungan antara manusia dan yang ilahi ini tetap berjalan secara harmonis. Karena kalau teman-teman ingat dalam pembahasan kita sebelumnya, kekacauan, penyakit, bencana, kesedihan, dan segala hal yang buruk itu dipercaya oleh manusia dalam beragam agama dan dalam beragam interpretasinya, itu diakibatkan karena ketidakseimbangan hubungan atau ketidakharmonisan antara manusia dan yang ilahi, dalam hal ini Tuhan. Nah, tugas dari medium ini, mediator ini, atau orang yang menjadi perantara hubungan antara Tuhan dan manusia ini adalah menyeimbangkan, mendamaikan kembali, merekonsiliasikan kembali hubungan antara manusia dan Tuhan. Caranya beragam. Setidaknya mereka punya tugas yang paling utama, itu menjaga manusia untuk tetap suci dalam setiap tindakannya, untuk tidak lupa dalam menjalankan ritual-ritualnya, dan menjaga sedemikian rupa supaya ajaran suci atau mitos atau doktrin dalam sebuah agama itu tetap terpelihara dan dipegang oleh manusia. Mitos, doktrin, dan ajaran suci itu yang boleh dikatakan adalah wahyu kebenaran atau sebuah kebenaran, sebuah pencerahan kalau di dalam agama Buddha yang ditemukan, diberikan atau dianugerahkan kepada orang-orang yang suci. Nah, pembahasan saya kemudian terus berlanjut pada bagian kedua, di mana teman-teman bisa membacanya di halaman halaman ketiga. Jadi ternyata tidak semua agama itu menganggap bahwa hanya manusia yang menjadi medium hubungan antara manusia dan Tuhan, atau yang kuasa, yang maha tinggi, atau apapun sebutannya, atau kekuatan yang adikodrati. Tapi ada sejumlah agama, khususnya agama-agama modern yang kuno, yang melihat bahwa selain manusia ada sosok adikodrati juga yang menghubungkan manusia dengan yang maha tinggi. Seperti teman-teman pernah kita bahas mengenai henoteisme, di mana ada agama yang sifatnya monoteistis, mengakui satu Tuhan, tetapi juga mengakui adanya dewa-dewa lain yang berada di bawah kekuasaan yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Nah, agama-agama henoteisme ini salah satunya yang saya beri contoh adalah agama di Persia kuno, yang kemudian berkembang dari daerah Persia kuno, wilayah Iran, wilayah Indo-Iran, itu berkembang sampai ke India. Agama ini dikenal dengan nama Zoroastrianisme, di mana ada tokoh pendirinya itu memang bernama Zoroaster, atau dalam bahasa Yunani itu sering juga disebut sebagai Zarathustra. Nah, dalam Zoroastrianisme atau agama yang muncul di Indo-Iran pada abad ke-6 sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum
tahun 0 atau tahun 1, itu mereka punya Tuhan yang mereka sebut sebagai Ahura Mazda. Nah, hubungan antara manusia dan Ahura Mazda dalam pemahaman Zoroastrianisme ini itu dihubungkan oleh dewa yang berada di tengahnya. Jadi dunia itu dibagi oleh 3 tingkatan kalau dalam pemahaman agama monoteisme kuno, ya. Dunia atas tentunya berisi Tuhan dan para makhluk surgawi, dunia tengah, dan dunia bawah. Manusia sendiri itu tinggal di dunia bawah. Dunia tengah itu diisi oleh dewa-dewa tengah, ya. Salah satunya itu dikenal dengan nama Mitra. Mitra dalam bahasa Indo-Iran atau bahasa yang sekarang menjadi negara Iran, ya. Dalam bahasa Persia kuno itu berarti penjaga perjanjian, di mana dia itu adalah dewa yang menjaga kesucian dari perjanjian. Perjanjian apa? Setiap perjanjian. Perjanjian manusia dengan manusia, perjanjian manusia dengan alam, perjanjian manusia dengan Tuhan. Perjanjian tentang apa? Perjanjian tentang upaya untuk saling menghormati dan tidak saling berperang. Bagaimana manusia berjanji kepada Tuhan untuk tidak menyakiti hatinya, berjanji pada Ahura Mazda, ya, dalam bahasa Zoroastrianisme, dan janji Ahura Mazda untuk memberikan kebahagiaan pada manusia yang berjanji tidak melakukan tindakan yang salah, gitu. Perjanjian apa lagi? Perjanjian manusia untuk tidak merusak alam misalnya. Dan nanti alam juga berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk manusia sesuai dengan tindakan baiknya, gitu. Nah, perjanjian itu dijaga oleh dewa yang bernama Mitra. Setiap pelanggaran perjanjian itu menjadi musuh dari dewa Mitra. Jadi dengan kata lain, setiap kejahatan itu kan sebenarnya adalah setiap pelanggaran perjanjian. Misalnya teman-teman itu melakukan sebuah pembunuhan atau sesuatu yang menyakiti hati teman-teman sesama, katakanlah begitu. Itu kan berarti merusak perjanjian hidup damai antara manusia satu dan manusia yang lain. Lalu misalnya teman-teman itu melakukan dosa apa lagi? Teman-teman berbohong, gitu. Nah, bohong itu sudah jelas sekali. Teman-teman berarti melanggar perjanjian kebenaran itu sendiri. Nah, dalam pemahaman agama kuno di Indo-Persia, Indo-Iran di Persia kuno, itu adalah pelanggaran perjanjian, dan Mitra itu akan membabat habis apapun yang sifatnya melanggar perjanjian. Kenapa? Karena perjanjian itu menjadi nyawa, menjadi inti dari sebuah keserasian hubungan antara manusia dan alam, manusia dan Ahura Mazda. Mitra itu sendiri tidak hanya berhenti pada agama Indo-Persia. Dalam perjalanannya dia sampai ke India, Mitra yang tadinya ditulis M-I-T-H-R-A, Mitra, itu berubah menjadi M-I-T-R-A, Mitra. Dalam bahasa Sanskerta, seperti kita tahu, Sanskerta berasal dari wilayah India atau wilayah Hindu India. Mitra dalam agama Indo-Persia ini ternyata juga muncul di dalam agama Hindu kuno, di mana Mitra ini dipasangkan dengan dewa yang bernama Varuna, atau di dalam Hindu Nusantara dikenal dengan nama Baruna. Baruna itu sendiri adalah dewa yang menguasai laut, karena air itu dianggap sebagai medium atau media dalam kehidupan. Dalam tubuh manusia ada air. Di dalam hampir sebagian besar tubuh manusia itu air. Di dunia ini sebagian besar unsurnya itu bukan daratan tetapi air. Jadi air itu menjadi hubungan, penghubung antar di dalam dunia ini, di dalam tubuh manusia. Nah, dan Varuna atau Baruna ini itu juga dikenal sebagai seorang dewa yang menguasai reta atau hukum alam, ya. Jadi dia yang menguasai perjalanan atau hukum-hukum, aturan-aturan yang muncul di luar diri manusia, yang manusia tidak bisa kendalikan, yaitu hukum alam. Saat manusia melakukan suatu tindakan buruk,
maka manusia akan mendapat karmanya atau mendapat balasannya, bukan karena dihukum, tetapi karena ya begitulah aturannya, aturan alam, hukum alam. Posisi Baruna dan Mitra ini sejajar dan mereka menempati dunia tengah di dalam tradisi agama Hindu kuno di India tentunya. Nah, selain muncul di India tadi dan di Indo-Persia, sebenarnya pemahaman mengenai adanya pengantara hubungan atau mediator hubungan antara manusia dan Tuhan itu juga muncul di agama-agama modern tapi kuno, itu di Mesir misalnya. Di Mesir itu ada yang disebut sebagai dewa Nut, ya, dewa Nut yang menyangga langit gitu ya. Kemudian dia menghubungkan antara dewa yang tertinggi dan manusia. Kemudian kalau di agama Yunani kuno ada juga dewa Atlas yang tugasnya dia menyangga langit, ya, menyangga langit supaya ya langit tidak menyatu dengan bumi gitu kan. Nah, itu mengenai dewa. Lalu kalau mengenai manusia, adakah manusia sebagai pengantara atau mediator dalam hubungan antara manusia sendiri dan Tuhan? Di dalam agama primitif, mediator itu ada di peran seorang syaman. Kita sudah bahas itu pada pertemuan-pertemuan pertama mengenai posisi syaman bagi masyarakat. Syaman atau dukun, ya, dalam agama primitif itu menjadi pemimpin dalam ritual kadang-kadang. Tetapi sebenarnya tanpa ritual pun syaman itu memang sudah dianggap menjadi penghubung antara manusia dengan yang adikodrati. Sebagai contoh begini, saat yang adikodrati, saat itu Tuhan, entah itu dewa tertinggi, itu ingin berbicara kepada manusia, maka kita sering melihat itu syaman atau dukun seseorang itu seperti kerasukan sesuatu, di mana dia lalu berbicara atas nama yang adikodrati, entah itu leluhur, roh-rohnya atau roh-roh yang maha tinggi yang memerintahkan manusia untuk melakukan tindakan ini, itu, A, B, dan C. Proses kerasukan itu sendiri dalam tradisi antropologi agama itu sering disebut sebagai ekstase atau sebuah fenomena di mana manusia seolah-olah itu mengalami ketidaksadaran, entah karena dia dirasuki oleh sesuatu atau entah jiwanya itu pergi dan menghadap ke dunia atas untuk memperoleh pesan-pesan yang akan disampaikannya kepada manusia. Jadi dia pembawa pesan, ya, mediator, penghubung, pengantara, itu boleh juga dikatakan sebagai pembawa pesan. Pesan apa? Pesan dari yang ilahi kepada manusia. Tapi tidak itu saja perannya. Manusia yang berperan sebagai mediator itu juga ternyata membawa pesan dari manusia sendiri kepada yang ilahi. Jadi manusia dengan mempersembahkan kurbannya, seperti dalam ritual kurban yang sudah kita bahas, selalu ada sosok, entah itu seorang pemuka, pandita, pendeta, atau imam, atau siapapun yang bertugas mempersembahkan itu kepada dewa. Jadi dewa tidak bisa menerima begitu saja dari manusia, atau Tuhan tidak bisa menerima begitu saja persembahan kurban dari manusia. Harus ada orang yang menghantarkannya, yang memimpin ritual itu biasanya. Nah, jadi hubungan antara Tuhan dan manusia atau yang maha tinggi dan manusia itu ternyata sifatnya tidak hanya satu arah, dari Tuhan ke manusia dalam bentuk perintah, tapi dari manusia juga ke Tuhan dalam bentuk harapan, permintaan, permohonan, dan itu juga diperantarai oleh orang yang ada di tengah ini, yaitu manusia atau dalam pembahasan kita tadi adalah dewa. Nah, apakah itu masih ada di dalam agama-agama modern kita hari ini? Tentu saja ada, tentu saja. Di situ pada halaman 5 itu saya memberikan beberapa contoh mediator atau pengantara yang ada di dalam agama-agama modern kita. Di India, saya akan membahas tentang Hindu yang ada di India, itu ada istilah resi atau orang yang berpengetahuan, memiliki penguasaan atas Veda, pengetahuan utama, pengetahuan yang suci, yang kemudian dialah yang setelah mendapatkan
pengetahuan itu dari yang adikodrati, dia lalu mengajarkannya kepada manusia. Dalam perkembangannya, untuk khusus di Hindu di Nusantara itu mereka juga berperan sebagai pemimpin dalam setiap ritual-ritual massal dan sering juga disebut sebagai pandita atau pendeta. Posisi mereka tidak saja sebagai pemimpin ritual, tetapi juga menjadi guru yang suci. Guru yang suci itu berarti dia memberikan keteladanan. Bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup yang benar, supaya setiap manusia itu mencapai pada taraf kesempurnaan, di mana titik utamanya adalah moksa kalau di dalam pemahaman Hindu. Kalau kita kembali ke tradisi yang lain, ya, bagaimana dengan di tradisi Buddhisme? Peran mediator itu pertama-tama itu harus diletakkan dulu pada diri Sang Buddha sendiri. Sang Buddha itu secara khusus dia mendapatkan pencerahannya sampai pada tingkat yang kemudian dikenal sebagai bodhisattva, di mana sebagai mediator dia itu sebenarnya bisa sudah masuk ke dalam level nirwana jir, atau suatu proses puncak pelepasan hidup manusia dari kelahiran kembali. Tetapi dia menunda itu, dia tidak mengambil haknya itu, supaya dia bisa membantu sesamanya dan semua makhluk yang menderita untuk sampai pada nirvana jir. Pengorbanan dia itu untuk sesamanya, kebahagiaan sesamanya, pelepasan sesamanya dari penderitaan itu yang menjadi salah satu panggilan religius utama seorang bodhisattva. Nah, tapi dalam perkembangan agama Buddha sebagai sebuah ajaran Buddhisme itu muncul pula pemahaman mengenai kalyanamitta, atau dalam bahasa lain adalah sahabat yang utama. Kalyanamitta itu tidak lalu hanya diletakkan pada bodhisattva saja, karena itu adalah sosok pribadi yang kalau dalam pemahaman Maitreya masih ditunggu, tetapi kalyanamitta itu adalah sosok manusia yang ada dalam kehidupan sehari-hari para umat Buddha. Dan biasanya itu diposisikan pada seorang rahib yang paling senior atau seorang biksu yang paling senior di dalam komunitas agama Buddha. Nah, rahib biarawan atau biku yang paling senior itulah yang kemudian menjadi mediator. Mediator di situ dalam arti dia sudah sampai pada titik level religius kesucian tertentu, pengalaman-pengalaman religius yang tinggi yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam komunitasnya, di mana dia lalu kemudian membagikan itu kepada para penganut Buddhisme untuk menjalaninya supaya meraih kebahagiaan yang sejati, pelepasan yang sejati. Jadi fungsi mediator di situ adalah menjadi perantara dari yang adikodrati, yang absolut di dalam agama Buddha, ya, kepada manusia. Kalau kita menelusuri kembali mengenai mediator ini dalam agama-agama Abrahamik, agak lebih eksplisit, ya, lebih terlihat dalam munculnya banyaknya nabi dalam tradisi agama Yahudi misalnya, yang kemudian diteruskan sampai pada agama Islam, di mana nabi ini kan mendapatkan sebuah message atau sebuah pesan dari yang berkuasa, yang kuasa, yang maha tinggi, Tuhan, dan pesan itu kemudian disampaikan kepada manusia. Pesan itu bisa dalam bentuk sabda atau dalam bentuk yang akhirnya kitab suci. Nah, pada titik yang lain, apa yang diinginkan oleh manusia itu juga diungkapkan kepada sang nabi, sehingga sang nabi ini mewakili manusia untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, posisi nabi inilah yang kemudian boleh dikatakan sebagai mediator awal dalam perkembangan agama-agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Kita sudah membahasnya sebelumnya, ya. Ada agama Yahudi, ada agama Katolik, ada agama Protestan, dan Islam itu sendiri.
Nah, dalam agama Yahudi, setelah nabi-nabi itu tidak bisa ditemukan dalam keseharian manusia, misalnya hari ini gitu ya, mereka mempercayai adanya rabi. Rabi itu boleh juga disebut sebagai guru di dalam tradisi Yahudi, di mana dia menjadi wakil dari Tuhan di dunia ini yang menyebarkan kebenaran-kebenaran yang ada pada masa-masa nabi hidup gitu ya. Dan manusia kemudian memperoleh, oh begini ternyata cara hidup yang baik. Peran rabi dalam agama-agama Yahudi itu ternyata juga mempengaruhi munculnya peran pemuka agama yang kemudian dalam tradisi Katolik itu disebut sebagai pater, padre, atau pastor, atau romo kalau dalam tradisi Katolik di Indonesia, di mana dia bukan saja menjadi perantara hubungan Tuhan kepada manusia, tapi juga menjadi perantara manusia untuk mempersembahkan kurban ataupun untuk mengakukan dosanya kepada Tuhan. Dalam agama-agama Kristen atau Protestan misalnya, muncul juga istilah priest atau pendeta gitu ya, yang kurang lebih tugasnya hampir serupa, tetapi cukup banyak juga perbedaannya dengan pastor. Nah, di dalam tradisi Islam sendiri itu mediator itu sebenarnya tidak terlalu, mediator jelas itu ada di dalam diri Nabi Muhammad. Lalu sepeninggal Nabi Muhammad tentunya juga setiap komunitas-komunitas Islam itu memiliki pemimpin atau pemuka agamanya. Namun peran mediator di sini lebih sebagai sosok yang mengajarkan mengenai keilmuan agama kepada masyarakat atau para pengikut Islam. Mereka menyebutnya sebagai dakwah ya. Nah, siapakah mediator kalau boleh dikatakan seperti itu di dalam agama Islam? Itu sering disebut sebagai ulama. Ulama sendiri itu adalah bentuk jamak dari kata alim, yang artinya ya berilmu. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu, dan oleh ilmu agamanya itu tidak saja berilmu, tapi dalam kehidupan sehariannya juga menunjukkan bahwa keteladanan hidup yang suci oleh ilmu yang tinggi itu yang menjadi titik ajaran yang diberikan kepada para pengikutnya. Dia menjadi mediator di mana Tuhan mewahyukan ajaran-ajaran hidup yang benar dan yang suci kepada manusia. Maka peran ulama boleh dikatakan juga sebagai mediator hubungan antara manusia dan Tuhan. Cuman perbedaannya dalam agama Islam, manusia sangat diperbolehkan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan meski tanpa lewat mediator gitu ya. Seperti kalau dalam agama-agama Kristiani atau agama-agama Yahudi yang menjadi awal agama Abrahamik sebenarnya, untuk sampai kepada Tuhan kadang-kadang manusia tidak bisa langsung harus berhubungan, tetapi harus melalui sang mediator. Tapi juga di dalam tradisi Islam itu muncul juga istilah imam dalam ibadahnya, dan itu juga boleh diletakkan sebagai mediator dalam pemahaman fenomenologi agama. Jadi intinya seperti itu teman-teman mengenai posisi kepemimpinan di dalam sebuah agama dan bagaimana mediasi hubungan antara manusia dan Tuhan dalam beragam agama. Dari pembahasan ini sebenarnya yang paling menarik adalah bagaimana percampuran hubungan antara kepemimpinan religius atau kepemimpinan agama dan kepemimpinan sosial dan politik. Dalam tulisan saya sebenarnya sudah memberikan beberapa contoh. Di Cina misalnya di masa kunonya itu sang kaisar itu juga kita tahu bahwa kaisar adalah pemimpin politik dan sosial ya, tapi dia punya peran juga sebagai perantara hubungan antara manusia dan dewa tertinggi Tian dalam bahasa Cinanya. Jadi dia itu akhirnya juga dalam setiap ritual-ritual nasional dia menjadi pemimpinnya.
bukan hanya terjadi di Cina kuno, tetapi di Jepang itu kaisar itu menjadi putra dari seorang dewa. Jadi dianggap bahwa pemimpin sosial dan politik itu dipilih itu bukan karena pemilihan secara demokratis seperti yang kita pahami dalam kultur sekuler modern, tetapi karena mereka terpilih oleh karena keturunan dari seorang dewa. Dalam pemahaman raja kerajaan di Nusantara kan juga serupa. Banyak sekali raja-raja di Nusantara ini yang bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi juga pemimpin agama. Kita juga bisa lihat baik itu di kerajaan-kerajaan Nusantara Hindu maupun kerajaan Nusantara Islam, di mana seorang raja itu juga penyebar agama, pemimpin agama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hari ini gitu. Pertanyaan hari ini, apakah para pemuka agama, pemimpin agama itu memang punya peran politik dan sosial dalam kepemimpinan kehidupan profan? Karena sosial politik itu kan kehidupan yang profan, sedangkan agama itu kan kehidupan yang religius. Logika religius ini sendiri kan berbeda dengan logika yang profan. Logika yang religius bergerak dalam suasana yang pasti irasional karena dia religius. Logika ketuhanan kalau dalam bahasa filsafat, logika ketuhanannya kan kontradiktif. Sedangkan kalau dalam kehidupan yang profan kan logikanya logika yang klasik. Setelah A maka sama dengan B gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau dalam logika religius 1 tambah 1 belum tentu 2 gitu kan. Terserah Tuhan mau diberi berapa kan gitu. Nah, tapi mungkinkah bahwa dua logika itu kemudian menjadi satu dalam kepemimpinan campuran antara religius dan sosial politik? Jawaban itu bisa kita temukan dalam suasana hidup kita hari ini, di mana agama itu masih menjadi poin penting di dalam hubungan sosial dan politik. Seorang pemuka agama bisa menjadi seorang pemimpin sosial dan politik. Seorang ulama bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, apakah kemudian implikasinya dalam kehidupan sosial? Nah, itu yang menjadi perenungan kita bersama-sama gitu ya. Bagaimana ketika dunia profan dan dunia yang sacred itu kemudian bercampur baur. Baik, begitu dulu pembahasan kita hari ini mengenai kepemimpinan dan mediasi di dalam agama. Semoga teman-teman terbantu dan semoga ini bisa memberikan makna religius bagi teman-teman dalam kehidupan beragama sehari-hari. Terima kasih, kita akan bertemu di minggu selanjutnya dengan tema yang baru, yaitu meditasi dan doa dalam banyak agama dan makna religiusnya. Sampai jumpa lagi, terima kasih.